Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Mufidatul Adaha, MPM 202101110100055 dari kelas B. Saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila, kewarganegaraan. Pasca Orde Baru, GBHN yang selama ini dijadikan panduan utama dalam perumusan rencana pembangunan negara dihapus ini merupakan konstitusi dari amandemen konstitusi, khususnya pasal 3 yang mencantumkan secara eksplisit adanya GBHN sebagai gantinya negara pembuat sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjadi panduan dalam perumusan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana pembangunan tahunan atau sering dikenal dengan istilah rencana kerja pemerintahan. Meskipun dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah diterangkan adanya GBHN yang ditetapkan oleh MPR dalam kenyataannya sampai tahun 1960 dokumen GBHN tidak pernah dibuat dan ditetapkan karena MPR belum membentuk sampai akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan dekret presiden yang menandai era demokrasi terpimpin. Sebagai tindak lanjut dari dekret presiden dibentuk Dewan Perencanaan Nasional Depernas yang diketahui oleh Mr. Muhammad Yamin. Tugas dari dewan ini adalah menyusun rencana pembangunan nasional melalui penetapan Presiden nomor 12 tahun 1963. Depernas dirubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini tonggak sejarah berdirinya Bappenas. Pada era ini hampir semua kebijakan pembangunan negara merujuk pada pandangan politik Soekarno yang biasanya dikhobarkan setiap tanggal 17 Agustus pada saat peringatan Hari Kemerdekaan. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari permusatan kekuasaan dan pemimpinan politik pada figur Soekarno. Dokumen GBHN sendiri pertama kali ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui Perpres nomor 1 tahun 1960 tentang garis-garis besar daripada haluan negara. Dalam pasal 1 Perpres tersebut dinyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, maka Manifesto Politik Republik Indonesia yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Presiden atau Panglima tertinggi Angkatan Perang adalah garis-garis besar daripada haluan negara. Salah satu pertimbangan ditetapkannya GBHN ini adalah perlunya arah, tujuan, dan pedoman tertentu dan jelas untuk melancarkan kelanjutan revolusi kita dalam keinsyafan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Selain itu, dalam Perpres itu juga dijelaskan bahwa arah, tujuan, dan pedoman yang jelas menyeluruh itu terdapat pada amanat Presiden atau Panglima tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berkepala kemudian kembali revolusi kita dan berisi pengusapan dan penjelasan persoalan-persoalan beserta usaha-usaha pokok daripada revolusi kita yang menyeluruh. GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di mana terjadi perubahan peran MPR dan Presiden, GBHN
tidak berlaku lagi untuk saat ini sebagai gantinya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan dalam bentuk RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Skala waktu RPJP adalah 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam RPJM, Rencana Pembangunan Jarak Menengah, yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun yang memuat visi misi program pembangunan dari presiden terpilih. Dengan pedoman pada RPJP di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM daerah dengan menunjuk kepada RPJP nasional. Dari GBHN menjadi RPJPN selama kurun waktu 1999 sampai dengan tahun 2002, MPR melakukan kerja bersejarah yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar 1947. Dalam amandemen yang ketiga tahun 2001 pasal 3, Majelis Pemusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara diubah menjadi pasal 3 ayat 1 yang menghapus kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Majelis Pemusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Sejak saat itu konsep dan istilah GBHN tidak ada lagi dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Kalau kita cermati perdebatan dalam sidang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Badan Pekerja MPR, penghapusan GBHN ini berkaitan dengan perubahan model pemilihan presiden dan wakil presiden yang tadinya oleh MPR dirubah melalui pemerintahan langsung oleh rakyat dengan dipilih langsung oleh rakyat, maka menjadi wewenang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan menentukan rencana pembangunan, sehingga tidak diperlukan adanya pembimbingan dari MPR RI. Tidak diperlukan adanya tolok ukur dari MPR, sehingga presiden itu nanti tidak bisa lagi dijatuhkan karena perbedaan pendapat dalam kebijakan antara MPR dengan presiden, sehingga yang bisa menjatuhkan presiden nanti adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum, penyelenggaraan konstitusi, tidak lagi kepada penyelenggaraan GBHN. Dengan sistem pemilihan langsung, GBHN adalah yang merupakan platform partai yang menyenangkan pemilu yang menentukan oleh platform calon presiden yang memenangkan kursi kepresidenan. Akibat presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR akan tetapi langsung kepada para pemilih, sehingga jika seorang presiden tidak memenuhi kehendak rakyat, maka tidak akan terpilih kembali. Apabila ia mencalonkan untuk masa jabatan berikutnya, untuk pertama kalinya pemerintahan Indonesia tidak lagi mengacu kepada GBHN yang sudah dihapus dalam perumusan Rencana Pembangunan Nasional sejak tahun 2004. Pada tahun ini pula pemilihan langsung presiden dan wakil presiden diselenggaraan sebagai penggantinya Perencanaan Pembangunan Nasional, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 2004 tentang Sistem Penyelenggaraan Pembangunan Nasional. Saat ini dokumen yang menggantikan GBHN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2007. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2025 selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai dengan visi misi dan arahan pembangunan yang disepakati
bersama sehingga menyeluruh upaya yang dilakukan oleh perilaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi suatu dengan lainnya. Di dalam satu pola sikap dan pola tindak, dokumen ini kemudian diturunkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan dokumen rencana pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen ini menjadi dasar penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara. GBHN ini RPJPN sebagai dua model perencanaan pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang. Merupakan panduan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Perbedaannya, dua kebijakan pembangunan nasional tersebut dibuat atau disusun dalam bentuk atau format yuridis yang berbeda. GBHN dengan sepanjang pemerintahan Orde Baru disusun atau ditetapkan dalam pembentuk ketetapan MPR, sementara RPJPN di era pemerintah reformasi dirumuskan dalam ketentuan hukum berbentuk undang-undang. Dugaan bahwa perencanaan pembangunan saat ini memiliki pedoman sebagaimana GBHN tindaklah tepat dalam RPJPN. Seperti halnya dalam GBHN dijelaskan secara tuntut arah dan tahapan pembangunan yang ingin dalam jangka panjang jangka panjang atau 20 tahun mendatang, yang kemudian dirinci dalam RPJPN untuk 5 tahun dan RKP untuk jangka waktu tahun. RPJM 1 2005 sampai 2009 menata kembali NKRI membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. RPJM 2 2010 sampai 2014 menetapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SPM, pembangunan iptek, memperkuat daya saing perekonomian. RPJM 3 2015 sampai 2019 menetapkan pembangunan secara menyeluruh dengan meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA, yang bersedia SDM yang berkualitas dan kemampuan iptek. RPJM 4 tahun 2020 sampai 2024 mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, percepat pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Dengan demikian, anggapan bahwa kekacauan yang ketiadaan panduan dalam pembangunan Indonesia sebenarnya sudah dijawab dengan adanya RPJPN sebagai pengganti GBHN. Namun demikian harus diakui bahwa pelaksanaan RPJPN hanyalah eksekutif pelaksanaan GBHN. Hal ini disebabkan karena perubahan sistem politik Indonesia yang semakin demokratis dan desentralisasi. Kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota saat ini dipilih langsung oleh rakyat dan mereka memiliki otonomi dalam mengelola daerahnya. Dalam pengelolaan itu seringkali tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Pemerintahan pusat tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap pemerintahan daerah untuk menjalankan kebijakannya. Bahkan kebijakan pemerintah daerah seringkali beraturan dengan kebijakan pemerintah pusat sebagai bentuk penanganan strategis pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Untuk mencapai pembangunan bagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 25. Untuk itu dalam 20 tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali sebagai langkah-langkah antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan kelembagaan, sehingga bangsa Indonesia dapat mengajar ketinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di
pergaulan masyarakat nasional. Dengan ditindakannya garis besar haluan negara sebagai pendorong penyusunan rencana pembangunan nasional, diperkuat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, maka menjaga pembangunan yang berkelanjutan, rencana pembangunan jangka panjang nasional sangat diperlukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.